Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Sakif Indra Darmawan. NIM saya G002491 dari SGD A7 dengan Aslab Mas Rifan. Pertama-tama saya izin untuk mempresentasikan atau menjelaskan terkait organa genitalia feminima. Yang pertama di sini saya akan melakukan laporan praktikum anatomi untuk menjelaskan organa genitalia feminima bagian eksternal. Jadi kita baca dulu terlebih dahulu. Untuk soalnya sendiri itu kita diminta untuk menjelaskan secara runtut anatomi dari organa genitalia feminima eksternal. Nah, kita langsung aja ke gambarnya. Jadi ini gambarnya secara kelengkapannya. Kita pertama akan membahas yang pertama adalah mons pubis terlebih dahulu. Ya, ini. Nah, mons pubis sendiri itu dia adalah kulit yang menonjol, dia akan menutupi bagian simfisis pubis. Nah, dia akan ditutupi oleh namanya rambut-rambut. Rambut-rambut ini itu namanya adalah pubes. Nah, ini dia itu terbentuk dari jaringan lemak subkutan. Terus sebelum masa pubertas, dia tuh bentuknya datar dan belum terbentuk sempurna. Nah, ketika sudah remaja, dia lebih menonjol dan pubes itu mulai tumbuh. Jadi pubes itu mulai tumbuh ketika sudah mulai dewasa. Lalu ketika sudah menopause istilahnya, sudah tidak menstruasi atau tidak mengeluarkan ovum, wanita itu pubesnya akan menipis dan labianya itu akan mengalami namanya atrofi atau kehilangan eh, bukan kehilangan, jadi kayak ototnya tuh udah mulai hilang gitu loh karena nggak pernah dipakai, ototnya tidak pernah digerakkan gitu. Ini, nah, pada wanita sendiri itu tuh pubes tuh hanya berjalan sampai ke perineum saja. Jadi, kalau misalnya pria itu tuh bisa sampai ke umbilikus gitu. Nah, selanjutnya kita setelah pubes kita kemana ya enaknya? Ke labium mayora dulu kali ya. Jadi di sini ada namanya labium mayora. Nah, labium mayora sendiri itu dia tuh lipatan kulit yang nonjol ya. Nih, ya ini itu kan nonjol nih ke arah lateral. Nah, dia itu akan bentuk batas lateral dari vulva secara tidak langsung untuk melindungi klitorisnya sendiri, klitoris dan UE dan juga eh, lubang vagina atau ostium vagina. Nah, labium maius ini itu tuh homolog guys. Homolog sama apa? Homolog sama skrotum. Skrotum pada pria. Nah, labium mayora sendiri apa lagi ya? Oh, dia punya dua aspek. Yang pertama ada aspek yang halus dan juga ada aspek yang interna, yang bagian dalam, yang bagian sini, dan juga bagian eksterna. Nah, bagian dalam karena dia di bagian dalam, dia warnanya lebih merah muda. Ya, ini warnanya lebih merah muda dibanding sama yang di luar. Yang di luar tuh lebih agak gelap mengikuti pigmen kulitnya sendiri. Nah, terus di dalam ini dia tidak akan tumbuh namanya rambut atau pubesnya sendiri. Kalau misalnya di bagian luar atau bagian aspek eksternanya, dia akan eh, ada rambut-rambutnya atau ada pubesnya. Terus habis itu di sini juga ada otot polos yang homolog sama musculus dartos yang ada pada lapisan di skrotum juga, habis skrotum gitu yang untuk mengkerut-kerutkan skrotum. Nah, selanjutnya setelah mayor kita ke minor. Nah, di labium minor itu sama aja sih sebenarnya, dia juga lipatan juga. Eh, tapi dia nggak ngandung lemak, sama nggak ada kulit yang ini kan minor nih, labium minor yang bagian sini. Nah, dia kan lipatan juga, tapi dia nggak ada lemaknya, nggak ada rambutnya. Nah, ini tuh juga batasnya adalah antara OUE, nih, OUE, OUE yang ostium ureter vaginalis yang ini kan benar ya, yang ini OUE dan ostium orificum vaginae atau vestibulum
atau ostium vaginalis. Nah, dia ini eh, punya dua lapisan, yaitu ada lapisan bagian atas dan juga lapisan bagian bawah. Nah, terus habis itu eh, hmm, ada kayak oh ini adalah lapisan-lapisan tambahan. Nah, ini biasanya sering ditemuin di antara labia mayor sama labia minor, atau namanya nanti lapisan tambahannya labia labium tertium. Itu. Selanjutnya kita ke klitoris. Nah, nih glandula klitoris. Yang ini. Nah, glandula klitoris yang ini ya, bulat. Nah, ini homolog sama apa? Nah, glandula klitoris ini dia homolog sama yang namanya glans penis pada pria. Jadi yang bagian ujung pada pria. Nah, glans penis, kok glans penis, glans klitoris ini dia tuh kayak tuberkulum atau nodulan yang halus, kecil. Terus dia tuh mengandung epitel yang sensitivitasnya tuh tinggi untuk respon seksual. Jadi respon seksual wanita itu berada di glandula ini. Nah, terus dia juga punya dua crura clitoridis sama dua corpora cavernosa sama satu cavernosum glandis. Nah, selanjutnya kita ke mana ya? Clitoris habis itu ke vesibulum. Nah, vesibulum nih, vesibulum vaginae. Ini sama ini. Nah, vesibulum vaginae itu ruangan yang dikelilingi sama labium minus. Hmm. Yang labium minus nih. Nih, vesibulum vaginae dia tuh kelilingi sama eh dikelilingi sama labium minus yang jadi muara dari uretra, osum vaginae, ductus glandula dan lain-lain. Nah, terus di ostium vaginae itu dia punya beberapa eh apa ya struktur ya. Yang pertama ada kayak OUE sendiri, dia tuh ada di sini kan OUE. Terus habis itu ada Orificum vaginae atau Ostium vaginae yang ini yang bulat ini. Terus habis itu ada dua ramuan ductus glandula vesicularis major yang ini nih, yang kecil-kecil ini. Yang muara muara ductus bukan ductus kan ya? Iya benar, muara ductus kene. Nah ini terus oh, enggak ada yang ini muara ductus vaginalis vesicularis nih yang ini. Itu namanya Bartholin. Itu ada UE. Nah, itu. Terus habis itu ada yang namanya ini guys. Kalau ini adalah himen. Himen atau kita sering dengar itu lapis darah yang istilahnya nanti kalau misalnya terjadi hubungan seksual dia akan berdarah istilahnya seperti itu. Nah, kenapa ketika pertama kali hubungan seksual itu akan berdarah atau eh, terasa sakit karena kita tuh ada himennya. Nah, himen ini akan istilahnya ada beberapa bentuk ya guys. Ini tuh udah bawaan. Nah, itu nanti akan terjadi koitus. Jika terjadi koitus, dia akan apa ya ya kebuka karena terjadi koitus atau penetrasi penis ke dalam vagina. Nah, itu terus habis itu nanti dia akan membentuk namanya kalau habis koitus namanya adalah sisa-sisanya penonjolan-penonjolan kecil namanya karunkula himen. Nah, himen sendiri itu ada beberapa jenis banyak ya guys. Cuma aku nemu ada banyak banget. Yang pertama ada imperforata. Itu ketika himen itu dia nggak kebuka. Jadi ketika mens pun dia nggak keluar darah. Nih, ini nggak kebuka. Terus anular nih yang biasanya dimiliki ya anular nih. Dia bolong segini terus habis itu detikular. Dan itu bedanya ada kayak apa ya kayak gerigi-geriginya di samping-sampingnya beda seperti anular. Terus cerebriform. Nah, cerebriform itu dia yang kayak apa lubang-lubang kecil aja. Terus habis itu dentate. Terus habis itu crescentic. Nah, crescentic itu dia bentuknya kayak bulan sabit gitu. Terus labial itu cuma dari atas sampai bawah nih kayak di garis gitu. Terus fimbriated tuh bentuknya kayak fimbre. Fimbre kayak kita bayangin kayak di tuba Fallopi gitu loh. Kita gambarnya kayak gini, kayak bintang laut gitu. Fimbre. Terus
septate itu kayak dia kebagi menjadi dua bagian. Jadi nanti ada tengah-tengahnya nih di septate gitu. Terus habis itu lunar atau semilunaris. Ya, bentuknya kayak gini kayak love. Terus habis itu mikroperforat. Jadi itu kan tadi ada imperforata. Imperforata itu semuanya ketutup. Tapi kalau mikroperforat tuh berarti dia ada bagian mikronya yang masih kebuka, namanya mikroperforat. Terus habis itu paros paros introitus. Nah, ini tuh udah kayak kebuka semua itu udah namanya udah paros gitu. Gitu. Nah, nanti di labium mayora ini di antara kok labium mayora di antara himen sama frenulum di labium minora itu nanti ada namanya cekungan. Nah, itu nanti disebut sama fossa navicularis. Mungkin segitu aja dari aku. Kurang lebih mohon maaf. Aku cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.